jadi penantang serius ini untuk menjadi calon juara dan lolos Olimpiade. Jadi ketika status itu sudah disematkan, ya pasti secara euforia nih ya harus dilindungi kalau kita mau dalam tinggi juara, udah langsung gol tinggi juara. Iya, harus gol tinggi lah. Karena udah tikungannya tajam banget sih. Tikungannya tajam banget. tajam. Bukan tajam. Artinya kan kita ukur. Oh gitu ya. Kita ada ukurannya. Kalau kemarin ketika habis kalah lawan Qatar, ditanya peluang kesananya ya jauh. Gitu ya. Tapi sekarang kan udah dekat. Yang tadinya menjauh sekarang dekat. Ya langsung aja bidik juara. Orang udah kelihatan kok. Soalnya ketemu Uzbek atau Arab ya udah banyak yang memberikan gambaran, udah banyak yang memberikan analisa, ya kita bisa ngelawan mereka. Tinggal bagaimana mentality underdognya itu ya harus dijaga dalam suasana locker room. Kenapa gue optimis? Karena saat ini suasana locker room timnas Indonesia itu bagus. Lu nggak mungkin bisa main sekompak itu dan seefisien dan efektif itu dalam 3 pertandingan terakhir kalau suasana locker room nggak bagus. Kalau ada gesekan antar pemain, kalau ada gesekan antara official pemain, itu nggak mungkin bisa kayak gitu. Jadi peran siapa itu? Ya mau nggak mau kita harus fair bilang. Itu faktor pelatih gitu yang bisa memenangkan hati pemain di locker room. Ketum ya pasti ada juga, nggak mungkin enggak. Karena kan yang mendatangkan pemain-pemain abroad itu kan juga ketua umum. Karena dalam proses juga ketum tarik rem itu kan darurat kompetisi ya. Kalau enggak tanggal 30 kan cuma 9. Cuma memang tantangannya ke depan untuk timnas seniornya ya. Ini kan sebetulnya STY gue melihat memenangkan hati pemain di locker room ini ya karena ada beberapa faktor. Faktornya ini masih anak-anak muda semua. STY belum teruji ketika dia berhadapan dengan pemain bintang. Tom Haye misalnya. Tom Haye, Ragnar, Jai itu belum teruji di situ ya. Kemarin kan baru sekali pertandingan aja lawan Vietnam. STY belum pernah dihadapkan seperti pada posisi Alfred Riedel dan Ivan Kolev yang ketemu sama pemain seperti Hamka Hamzah, bertemu dengan pemain mega bintang seperti Boa Salosa, dia nggak mengalami itu. Dan itu adalah sebuah keberuntungannya STY lah, karena dia memutuskan untuk memutus rantai itu kan. Mungkin dia tahu penyakitnya di mana. Ya, tapi ketika nanti PSSI akan mendatangkan lebih banyak pemain naturalisasi yang statusnya senior, pasti itu akan muncul. Nah, bagaimana STY bisa memenangkan hati para pemain senior ini? Karena mereka ini kan mainnya kan udah di Liga Eropa, yang tiernya itu ada yang tier 1, tier 2. Bayangin nanti kalau misalnya Emil atau Martin Paes main di tim nasional Indonesia. Mereka sudah merasa seperti pemain bintang. Dan banyak pelatih-pelatih bagus yang hasilnya ternyata tidak seperti yang diinginkan, diekspektasikan, karena tidak bisa memenangkan atau menjinakkan para pemain-pemain senior ini. Nah, itu tantangannya untuk timnas senior ke depan. Tapi untuk timnas U23, kayaknya sih kalau ngelihat dari kepedean, ofisial, pelatih, pemain, tatapannya semua sama. Tujuannya Olimpiade. Dan itu kelihatannya sih bisa kita ke arah sana. Tapi kalau Bung Tel ngeliatnya kemarin kita kan punya 7-8 pemain senior yang main di Piala Asia awal tahun lalu. Dan itu sekarang ada di tim ini kan. Ya. Pada saat kemarin menghadapi Korea gitu, yang minim dengan pemain-pemain yang senior gitu, apakah itu juga mempengaruhi atau membuat pemain-pemain kita jauh lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman bermain? Iya, menurutku sih. Pengalaman main di level senior di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia itu mengasah, memberikan mereka pelajaran. Ya. Jadi jam terbang nambah lah. Jadi itu yang kemudian membuat faktor anak muda yang ada di senior dan main di tim U23 ini memberikan sebuah ketenangan. Jadi nggak terlalu panik kelihatan. Kalau ditekankan masih bisa kemudian clearance build up lagi gitu loh. Hilang bola, turun, apakah langsung pressing udah tahu mereka gitu loh. Bukan berarti tanpa kelemahan, tapi overall organisasi oke gitu loh. Struktur permainan dari defense, transition, attacking, transition, defense, semuanya jalan kelihatan bagus. Persoalannya level itu bisa nggak dipertahankan. Nggak gampang juga dalam kurun waktu 3 hari lawan
lawan yang berbeda misalnya. Jadi ini kan yang harus dijaga, ini kan seninya kepelatihan lah dimulai saat ini kan. Euforia publik juga berasa kan, energi publik yang sangat, ya seperti hari-hari ini kita kan sangat menyanjung mereka lah. Saya sendiri mengatakan sensasional, karena memang sensasional. Penalti 12 kali sampai 2 putaran, ada yang 2 kali nendang, itu kan nggak gampang. Iya. Mentalnya itu luar biasa itu. Iya, Hubner yang pertama kan dianulir. Dianulir. Terus harus nendang lagi kan nggak gampang juga, Krep. Iya. Pucat juga kali dia. Arkan Fikri juga kelihatan tuh. Dari mulai jalan juga ada jantung yang berdegup luar Karena biasa. beda kan latihan penalti sama penalti sesungguhnya yang dihadiri jalan sampai dari 10.000 titik penonton tengah gitu. Kayak ke bola aja tuh. Nah, kan luar biasa Gemeter itu. tuh kaki itu. Iya. Berasa diliatin semua kan. Jadi menurutku sih itu heroik dramatis itu ada soal mentality. Apakah keberuntungan seperti itu akan terjadi? Nah ini yang sebetulnya pertanyaan menarik gitu loh. Kalau gue sih jarang mau mengulang-ulang keberuntungan, karena keberuntungan itu kadang buat pengamat bola itu adalah cara mudah untuk lari ketika kita nggak bisa jelasin secara logis. Jadi kita bilang keberuntungan aja, Dewi Fortuna, karena kita faktor lah, karena kita nggak bisa jelasin, Krep. Sebetulnya kan keberuntungan akan jatuh pada mereka yang lebih bekerja keras, lebih punya kemauan, lebih punya motivasi, maka opportunity itu akan datang gitu loh. Tapi faktor luck kemarin juga berpihak di kita kan, betul. karena ada 2. Misalnya apa? VAR itu kan? VAR itu dianulir, lalu penalti dianulir. Ya. Salah satunya itulah, salah 2 itulah. Nah kalau Om Bud gimana nih lihatnya? Apakah dengan keberadaan pemain-pemain yang bermain di timnas senior kita, yang sekarang ada di timnas U23, apakah itu juga menjadi modal berharga di babak semifinal nanti gitu menghadapi Uzbek maupun Saudi Arabia? Ya jelas pemain-pemain yang udah main di timnas senior ketika dia main di U23, dia pasti akan lebih unggul dari sisi pengalaman, dari sisi jam terbang. Kan kalau atlet atau pemain bola itu semuanya sama. Ukurannya adalah jam terbang. Semakin banyak jam terbang, semakin banyak mereka main, baik itu di level domestik maupun internasional dan juga tim nasional, itu pasti akan terasa. Mentalnya akan terasa, keterampilan skillnya akan terasa, kerjasamanya akan terasa. Itu semuanya ujiannya di situ. Kenapa Arkan Fikri gagal mencetak gol kemarin dari titik putih, nendang penalti? Kenapa? Karena dia jarang bermain dalam 4 pertandingan ini. Loh, kalau ukurannya itu Sananta 2 kali. Betul. Dan 2 gol dan dia satu-satunya pertama orang yang tidak pernah dimainkan dua game absen tapi langsung jadi pertama. Dia 2 kali kan. Sananta tapi top skor sementara Indonesia di PPD 4 gol. Walaupun dengan dia statusnya super sub, tapi dia selalu bisa membuktikan. Arkan Fikri beda. Dia tidak pernah menjadi pilihan pengganti utama ketika pemain tengah diganti. Kemarin kan posisinya dia main di situ karena nggak ada orang. Kalau misalnya penuh pemainnya, apa dia akan masuk? Dipanggil pun mungkin juga belum tentu. Mungkin itu kayak kemarin Kakang Rudianto udah dipanggil, tiba-tiba ada yang masuk, dipulangin. Artinya kan situasi-situasi kayak gitu tuh bikin pemain tuh jadi agak gugup juga, nervous juga. Oh, gue ternyata bukan pilihan utama. Ngapain gue dipanggil? Gue bisa compete nggak nih di tim utama? Itu problem, itu persoalan, dan itu harus diatasi oleh pelatih dan oleh official. Dan yang kita nggak duga juga Hernando gitu kan. Dia bisa ambil tendangan penalti dan ya secara meyakinkan nih gol juga kan Hernando kan. Top lah Hernando. Gue nggak bisa membayangkan kalau nanti ada Martin Paes masuk atau Emil masuk. Gimana ya posisinya ya? Apakah tapi nggak jawab kalau dilihat nih, maksudnya suka atau tidak suka. Kita bisa lihat juga bahwasanya level permainan Korea Selatan tadi malam tetap masih di atas Indonesia. Terbukti bahwasanya meski mereka bermain dengan 10 pemain, tapi mereka masih mendominasi permainan kan, gitu. Malah mereka bisa mencetak gol pada saat mereka bermain dengan 10 pemain. Nah, itu apa gitu yang mungkin menjadi perbedaan di laga tadi malam? Yang menjadi perbedaan ya pengalaman. Korea Selatan kan ini labelnya itu adalah tim terkuat di level usia muda. Sementara Indonesia baru comeback lagi ke walaupun diperkuat oleh 8 pemain
senior yang bermain di Piala Asia. Rekam jejak dalam lo mengikuti turnamen itu nggak bohong. Jam terbang ya. Seperti Real Madrid. Mungkin sering menghadapi tim-tim Asia gitu. Liga Champion atau Eropa. Iya.